Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di Pangeran Antasari Suara Kreatif, podcastnya Pangeran Antasari. Hari ini kita akan membahas tentang seputaran Hari Raya Idul Adha. Ada juga yang menyebut sebagai Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban. Pada Hari Raya ini, di mana saudara-saudara kita yang rezekinya lebih besar, saatnya berbagi kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Sengaja hari ini kita mengundang Bapak Al-Ustadz Hendra Julpan, MPDI ya Pak ya. Selamat siang Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini saya mewakili teman-teman orang awam ya Pak ya, yang akan bertanya-tanya kepada Bapak tentang Hari Raya Idul Adha ini. Kalau dari kisah yang saya dengar-dengar itu kan kisah ini diawali di Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ya Pak ya. Dari kisah itu juga saya pernah dengar tuh katanya Nabi Ismail ini lama dapatnya Pak ya. Kami kepingin dengar juga Pak kisah itu. Kayak mana kisah itu, kenapa si Ismail ini lama didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Pak. Jadi ketika Nabi Ibrahim menikah itu dengan waktu yang cukup lama. Ketika itu menikah, istrinya berumur 37 tahun dan sampai umur 80 tahun belum diikat mata. Dan di situ memang Nabi Ibrahim harus berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Itulah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. That's it. Nah, Nabi Ibrahim berdoa bertahun-tahun. Itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah tak dikabulkan, besok berdoa lagi. Nggak forever ya. Betul. Nggak satu hari berdoa nggak dikabulkan. Masa doa nggak dikasih sama Tuhan. Atau minta dia kalau sekali berdoa langsung dikabulkan sih. Kalau nggak dia taubat berarti. Taubat nggak boleh. Jadi berkali-kali berdoa. Nah, kemudian umur 80 istrinya. Sudah waktunya. Iya, menopause ya sebenarnya yang tahu Andi. Allah memberikan satu keajaiban, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dikaruniai seorang anak. Nah, sebenarnya awal mulanya seperti ini, Pak. Ketika Nabi Ibrahim belum mempunyai anak, itu Nabi Ibrahim orang yang sangat kaya. Beliau berkurban dengan jumlah yang sangat banyak, onta yang sangat banyak. Akhirnya dapat pujian dari orang. Oh, Nabi Ibrahim luar biasa, berkurban ribuan onta. Apa kata Nabi Ibrahim pada mereka? Jangan onta. Karena pun kalau Allah Subhanahu wa taala minta diturbankan, saya turban. Itu terucap sama Nabi. Sama Nabi Ibrahim. Itulah yang disebut dengan nazar ya, nazar. Jatuh najar ya Pak ya, jatuh najar. Ketika anak itu lahir, mulailah lucu-lucunya Pak, lucu-lucunya ditagih oleh Allah, mana janjimu, mana nazarmu? Ya, mana nazar kita ini Pak? Ya, sedang mimpi. Mana nazar? Berpikir, berpikir lagi. Disuruh mengorbankan anaknya. Dan setelah awal mulanya, perintah kurban itu. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ismail dan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Jadi dalam Al-Quran. Oh, artinya sebenarnya karena terucap ya, kalau kita bilang najar itu sampai terucap akhirnya kayak ditagih ya, berarti ditagih. Dia ikhlas apa enggak nih? Wah, si anak yang dia sayangnya harus dimimpikan, sebenarnya dari mimpi ya Pak ya, disembelih ya Pak ya. Itu kalau untuk awal ya Pak ya, untuk penggantian ya, atau hewan kurban yang pertama sekali, yaitu makanya digantikan si Ismail alaihissalam dengan seekor domba ya Pak. Seperti atau Domba itu. Oke. Kemudian kalau di rukun ya Pak ya, rukun haji itu kan ada juga kita melihat kayak beberapa kejadian itu yang katanya sih mengisahkan tentang kejadian ibunya Siti Sarah ya Pak ya.
dengan Nabi Ismail di antara dua bukit itu, dan sekarang dilaksanakan pada rukun haji Pak. Kisahnya kayak mana itu kira-kira Pak? Ketika kita melaksanakan ibadah haji itu ada sa'i namanya. Kita berlari-lari kecil dari bukit Safa dan bukit Marwah. Itu sebenarnya kisah awalnya adalah ketika ibunda daripada Ismail, Isis negeri, ingin cari air, lari ke sana kemari. Itulah perjuangan seorang ini. Itulah Pak yang jadi kita nih dari kisah ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwasanya kelebihan besar seorang ini untuk pengorbanan bagi anak. Jadi ketika orang sa'i itu mereka teringat Pak Kisah dari kedua orang tuanya sebenarnya. benar. Makanya mereka banyak sekali menangis ketika sa'i. Betul. Apalagi orang tua sudah meninggal. Teringat orang tuanya begitu besar jasanya yang melahirkan, bahkan melahirkan berdarah-darah Pak misalnya dia. Berdarah melahirkan kita, menyusukan kita, merawat dari lebih besar. Jadi teringatlah orang tua kita. Itulah pembelajaran dari kisah dari Ki Sofwan dan Ki Al-Fah. Kalau untuk yang lain juga ada ya Pak ya? Masa lempar jumroh kayak mana Pak? Nah, dalam melempar jumrah ini ketika Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya untuk disembelih. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Nah, ini salah satu pembelajaran juga Pak. Di sini orang tua Nabi Ibrahim memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat Pak. Ini saya kira ini kurikulum merdeka mengambil dari situ Pak. Memberikan kesempatan kepada siswa gitu. Untuk pendapatnya ya Pak ya? Jadi disinilah Nabi Ibrahim memberikan kesempatan kepada Nabi Ismail untuk memberikan pendapatnya. Bagaimana menurut pendapat kamu? Allah memerintahkan ayah untuk memotong kamu. Apa jawaban Nabi Ismail? Wahai ayah, kalau ini sudah perintah Allah, laksanakan. Insya Allah kamu menjadi orang yang sabar. Itu biar ini jawaban orangnya pintar dan soleh. Soalnya karena dia menaati ya apapun Pintar gak soleh beda jawabannya Pak. pasti beda. Kalau dia pintar gak soleh, wahai Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, bagaimana pendapat? Nggak bapak aja yang tua Pak. Iya, seharusnya seperti itu. Berarti kan dia soleh, taat, sedih. Jadi memang banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah antara ini si ibu sama anak ya Pak ya. Tapi kalau kita masuk ke materi, misalkan materi yang sekarang lah ya, zaman sekarang ya Pak ya. Kalau kita kan kadang-kadang waktu Nabi Ismail diganti sama seekor domba. Sekarang kalau di Indonesia kan beda Pak. Waktu di Arab ya Pak ya. Kalau di Indonesia misalkan kalau ada yang bertanya lah, hewan kurban apa aja yang dapat dikurbankan sebagai di hari raya Idul Kurban itu Pak, untuk jenis binatangnya itu Pak. Nah, jenis hewan yang dapat dikurbankan yang pertama adalah domba. Itu berumur 1 tahun. 1 tahun minimal. Minimal ya Pak ya. 1 tahun. Wah. Kemudian kambing yang bukan domba biasa itu 2 tahun. Kemudian lembu itu 3 tahun. Dan unta itu 5 tahun. Itulah hewan yang boleh dikurbankan ketika kita berkurban ini. Nanti dari Idul Fitri atau sebut Idul. Kalau misalkan di daerah Sulawesi itu kan dia kayak lembu sedikit Pak, banyak kerbau. Apakah kerbau dapat dijadikan hewan kurban Pak? Kerbau itu masih bisa kita kategorikan dia Ini satu jenis ya, mungkin ras ya. Lembu tadi Pak. Anda tidak kita punya saya untuk jenisnya Oke, untuk penyembelihan Pak, penyembelihan ini kan kalau hewan kurban ada nggak waktunya Pak? Gitu, waktu untuk menyembelih gitu. Nah, ketika menyembelih hewan kurban itu ada 4 hari Pak. 4 hari Pak. Yang disebut dengan hari tasrin ya, hari tasrin itu ada 4 hari. Ya pertama tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian tanggal 11, 12, 13, 4 hari. Setelah hari raya haji berarti ada hari tasrik ketiga Pak ya, antara 11, 12 dan 13 Bapak ya. 4 hari Pak. Situlah kita masih bisa menyembelih lewat kurban. Dan batasnya itu
ada dua pendapat sebenarnya. Yang pertama, ba'da zuhur itu waktu terakhir. Pendapat yang kedua, ba'da asar. Tapi yang lebih kuat lah itu di ba'da zuhur, sebelum waktunya sholat asar. Kalau untuk menentukan Pak, misalkan dan kita kan kadang-kadang kita menentukan tuh, kadang minta maaf kalau dari jumlah daging Pak. Misalkan kalau domba atau kambing itu biasanya kan bisa satu orang ya Pak ya. Tapi kalau lembu atau kerbau itu biasanya kan 7. Kalau saya misalkan sebagai orang awam lah bertanya kepada Bapak, mana yang lebih baik Pak? Apakah kita sendiri-sendiri aja kambing atau kita bertuju ke lembu? Kalau menurut pendapat pandangan Bapak kayak mana? Kalau anjuran berkurban itu sebenarnya yang paling banyak Pak, yang paling banyak dan paling bermanfaat. Ketika kita berkurban lembu 7 orang, Ya, lembunya gede-gede, ya, mau besar, besar. itu lebih baik sebenarnya. Daripada lembunya kurus 7 orang. Oh ya, tapi kalau Pak, kalau di jenisnya Pak antara kambing dengan lembu atau kerbau tadi, kan pasti daging lebih banyak di lembu Pak. iya. Dia kalau suruh pilih kita mana lebih lebih memilih yang mana, bagusan yang mana menurut Bapak lah itu. Ya kalau dia binatang misalnya kan kambing dia lebih gemuk Pak. Iya, Ya kambing kita pilih. Tapi kalau lembunya besar ya lebih bagus. Oh lembu, artinya daging yang disumbangkan kepada lebih banyak. yang lain lebih banyak. Oh berarti kita pakai adjustment pan ya Pak ya. Artinya kalau lembu ada yang besar dan disumbangkan tuh akan lebih banyak daging yang akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Betul ya Pak ya? Oke. Banyak memberikan kepada orang lain. Oke. Sekarang kita kan ini bertetangga banyak ini Pak. Ada yang orang Hindu, ada tetangga kita orang Buddha, ada yang Kristen gitu, ada mungkin agama lain gitu. Apakah daging kurban ini dapat dibagikan kepada selain orang Islam itu? Nah, inilah perbedaan kurban dengan zakat ya. Nah, kalau di hari raya Idul Fitri itu kan sebelum hari raya Idul Fitri itu ada zakat fitrah namanya. Nah, zakat fitrahnya itu khusus untuk kaum umat muslim, orang Islam. Nah, berbeda dengan hari raya Idul Kurban ini. Hari raya Idul Kurban ini kita boleh memberikan kepada semua agama. Oh, artinya boleh selain agama Islam boleh dibagikan dagingnya. Oke. Pertama kita baca dulu kepada kaum muslimin saudara kita. Setelah itu baru kita bagikan kepada tetangga kita yang bukan beragama Islam, itu boleh. Oke. Kemudian satu lagi Pak, kan kita sering kali kan orang tua kita mungkin ekonominya dulu waktu masih hidup itu belum ada rezekinya Pak. Kemudian anak-anaknya udah besar waktu orang tua sudah meninggal Pak. Apakah itu masih dibenarkan atau kok sampai nanti niat dari anak-anaknya jika seorang anak itu berkurban atas nama orang almarhum daripada orang tuanya Pak? Kalau menurut Bapak gimana? Nah, ini juga perbedaan pendapat. Ada ulama mengatakan tak sampai, ada mengatakan sampai. Kalau saya berpendapat sampai Pak. Kenapa begitu? Karena ada satu hadis Rasulullah mengatakan dia berkurban puluhan untuk semuanya. Jadi Rasulullah berkorban untuk seluruh umatnya. Nah, umatnya kan sudah ada yang meninggal, sudah yang masih hidup, ada yang belum lahir. Jadi Rasulullah itu berkorban untuk seluruh umatnya. Nah, di situ sebagai dalil bagi saya bahwasanya kita boleh mengkurbankan hewan kurban untuk orang tua kita, Pak. Artinya sampai ya Pak ya? Sampai insya Allah sampai. Alhamdulillah. Artinya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang orang tua sudah meninggal, kalau dia atasnamakan ya kan istilah orang tuanya yang sudah meninggal dan itu masih diterima dan sampai ke pahalanya akan disampaikan kepada kedua orang tuanya Pak ya. Oke. Kemudian ada juga ini Pak, ada orang bertanya seperti ini. Nah, Ustadz mana dahulukan kita, saya ini belum kekah misalnya. Iya. Saya harus kekah dulu atau harus kurban dulu? Nah, yang mana duluan Pak? Nah, jadi kalau kita mengambil harus kita pilih itu kita sesuaikan dengan momennya Pak. Ketika momennya pas Idul Adha, ya kita utamakan Kurban duluan. kita kurban dulu. Tapi kalau tidak pas Idul Adha, kita kekah dulu. Loh, boleh kekah? Apakah boleh kekah? Kekah kan tidak lagi. Iya, Gitu betul. kan. Apakah boleh kekah orang yang sudah besar? Boleh, karena Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu mengkekahkan dirinya sendiri ketika umur 40 tahun Pak. Kalau Bapak hari ini belum kekah, Bapak bisa mengekahkan dirinya sendiri. Potong kambing,
undang orang ya kan. Iya betul. Cuma bedanya dimasak ya Pak ya. Dimasak, iya dimasak. Kalau kurbannya kan ya dimasak. Sementara. Kalau dia apa namanya? Kalau dia keka dia dimasak. Jadi masih boleh bapak keka, tapi tak perlu pula dimarhabani Pak ya. Ya, karena udah tua. Tapi kita nikah lagi. Yang jelas Pak, artinya yang penting mesti ada niatnya berbagi. Saya rasa itu positif, hal positif. Mau keka, mau juga berkurban, yang penting dia punya niat untuk berbagi. Benar. Jadi kita mulai sudah paham apa itu sebenarnya raya kurban. Terima kasih atas semua perhatian Bapak untuk hari ini, meluangkan waktu untuk menyampaikan materi Idul Adha, kurban. Oke, sekali lagi untuk semua pemirsa, hari ini kita mulai paham ya bahwa hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ini sebenarnya kalau kita simak itu bisa dikatakan Nabi Ibrahim tidak pernah menyuruh atau diperintahkan untuk membunuh Nabi Ismail, tetapi sebenarnya yang diperintahkan Allah itu adalah menyembelih rasa memilikinya yang berlebihan kepada anaknya. Sama seperti hari raya Idul Kurban ini, bukan berapa besar atau berapa banyak yang akan dikurbankan, tetapi berapa ikhlas, berapa rela dia menyumbangkan sebagian hartanya untuk berbagi kepada orang lain. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcastnya Pangeran Antasari, Suara Kreatif. Salam.